Misteri fakta dan teori dewi anime Sekai Saikyo no Atsatsusa yang mengagetkan. Halo Sobat Anime, di isekai manapun kalian berada. Dalam video ini saya akan membahas fakta dan teori dewi di dalam anime Sekai Saikyo no Atsatsusa yang mengagetkan. Sebelum lanjut, anime ini bisa kalian tonton secara legal dalam kanal YouTube Muse Indonesia. Oke, putar dulu dong intronya. 者の暴走を阻止できる転生者が必要。候補者選定。演算開始。 Yang pertama, jadi Dewi ini sebenarnya tidak punya emosi atau hanya seperti boneka tanpa emosi dan perasaan. Dia hanya seperti program yang berjalan untuk menjaga dan memelihara keadaan dan keamanan dunia, seperti halnya sebuah robot. Bahkan ekspresi yang dia perlihatkan ketika memanggil seseorang itu hanyalah akting belaka, termasuk bercosplay. Dia berakting agar jiwa para reinkarnator tidak panik dan bisa tetap santai dan tenang saat proses reinkarnasi berjalan. Kedua, titik balik permasalahan cerita. Tujuan Sang Dewi adalah mempertahankan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh pahlawan. Setelah saya pahami dengan seksama, ternyata hal ini berkaitan erat dengan opening animenya yang mencoba untuk menyampaikan masalah itu. Masalah yang terjadi di dalam dunia itu atau titik balik perkaranya ada dua, yaitu iblis dan si pahlawan itu sendiri. Ada efek butterfly yang berkaitan, jika pahlawan dibunuh sebelum mengalahkan Raja Iblis, dunia akan tetap hancur. Dan jika pahlawan tak terlahir, dunia juga hancur. Dan bila pahlawan dibiarkan, dunia pun juga akan tetap hancur. Mengingat akan tiga kemungkinan itu, kalkulasi yang dilakukan dan pengambilan keputusan Sang Dewi adalah dengan melakukan berbagai cara hingga ratusan, termasuk memanggil ratusan orang sebagai subjek penelitian dan percobaannya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Kalkulasi dan pengambilan keputusan Sang Dewi ambil itu mirip seperti skill ultimate-nya Rimuru, yaitu Great Sage Raphael, dengan melakukan berbagai cara dan perhitungan keberhasilan. Ketiga, kata-kata yang diucapkan Sang Dewi ini mencurigakan dan ambigu. 世界保全システム管理官ナンバー3800より上位存在へ報告。 Dan dia berkata, lapor kepada pimpinan atau otoritas tertinggi. Sebentar, kita bahas nih, ada dua kemungkinan yang dapat saya pikirkan. Yang pertama, masih ada otoritas tertinggi selain Dewi yang masih misteri. Entah itu dewa lain, sistem program atau apalah. Tapi kalau ada yang bilang autornya itu bang yang dimaksud, ya benar, masuk akal sih kan. Tapi sudahlah. Kedua, kata-kata itu bisa hanya sebuah perkataan dalam mengakses sebuah sistem atau kata kunci administrator lah simpelnya dalam memunculkan program pilihan menu. Ini bisa seperti kasusnya Kirito yang berkata sistem call untuk mengakses sistem admin dan otoritas pengaturan yang ada. Sistem login ID Heathcliff Sistem komando 管理者権限変更 ID オベイロンをレベル1 Apabila memang seperti itu, maka akan masuk akal juga bahwa Dewi dan sistem dunia merupakan sebuah kesatuan program dengan Dewi sebagai pengakses otoritas tertinggi. Simpelnya sih, seperti sebuah dunia gamenya Kirito yang diatur oleh seorang GM atau Game Master. Jadi dunianya itu tempat lu sekarang dan GM-nya itu adalah Sang Dewi yang sedang berusaha dalam mempertahankan dunianya agar tidak hancur. Agar sobat bisa lebih mudah memahami dan mendapatkan gambaran dengan tanda kutip ya, Dewi ini bisa seperti Kayaba Akihiko di dalam anime Sword Art Online ya kan, atau SAO. Atau juga misalnya kasus ini bisa juga seperti Raphael yang bila ingin menggunakan skill Belzebub ya, dia akan berkata, atas nama Raphael, aku menyuruhmu Belzebub, lahap semua energi sihir di dalam kekai ini. Misalnya seperti itu gambarannya. Dan oke, untuk sekarang hanya itu yang bisa saya pikirkan.
Terima kasih telah menonton sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam teori, penyampaian, perkataan, ataupun dalam konspirasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sobat bisa koreksi di dalam kolom komentar. Semoga video ini bisa menjadi hiburan dan membuka ruang imajinasi sobat anime. Semoga sobat selalu diberikan kesehatan dan tercapai keinginannya. Jangan lupa like dan subscribe apabila sobat sedikit terhibur dan suka dengan video ini, dan juga sebagai dukungan dan motivasi kepada saya. Thanks a lot, sampai jumpa di next video and bye-bye.